Salam, jumpa lagi Bapak Ibu Saudara dan Saudariku dalam permenungan harian kita Embun Sabda Sabtu 30 Mei 2020 bersama saya Romo Adi SPD. Saudara dan saudariku seiman, semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan, untuk merefleksikan bahwa masing-masing dari kita punya tanggung jawab, masing-masing dari kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam berpartisipasi dalam karya penyelamatan alam. Dalam Injil hari ini, Yohanes 21, 20-25, kita dengar bagaimana setelah percakapan Yesus dan Petrus kemarin, Yesus menutupnya dengan satu ajakan, ikutlah aku. Kemudian terjadi percakapan berikutnya, di mana Petrus mengungkapkan keingintahuannya yang cukup besar dengan kehidupan Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dia ingin tahu apakah Yohanes tidak akan mati, apakah Yohanes akan hidup sampai Yesus datang kembali. Keingintahuannya cukup besar. Saudara dan saudariku, Yesus menjawab, merespons apa yang dipertanyakan oleh Petrus dengan jawaban yang menurut saya, hemat saya cukup keras. Di akhir jawaban Yesus 2 kali, Yesus katakan itu bukan urusanmu. Beberapa poin yang ingin saya tawarkan kepada kita untuk kita renungkan bersama berdasarkan jawaban dari Yesus, itu bukan urusanmu. Yang pertama, masing-masing dari kita punya tanggung jawab dalam panggilan kita masing-masing. Sebagai seorang bapak, ayah, suami, sebagai seorang ibu, mama, istri, sebagai seorang anak muda, sebagai seorang dewasa, sebagai orang yang kerja di kantor, atau di mana saja, sebagai seorang romo, biarawan, biarawati, masing-masing dari kita punya tanggung jawab. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang memanggil kita untuk tugas itu, apapun itu, Dia memanggil kita untuk menjalankannya dengan penuh kesetiaan, dengan menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, karena masing-masing dari kita punya tanggung jawab, punya proporsi dalam panggilan hidup kita masing-masing. Karena itu, hemat saya, tidak perlu terlalu menyibukkan diri dengan orang lain. Terus maksudnya apa, Romo? Maksud saya di sini adalah bahwa kadang kita jatuh ke dalam tendensi untuk terlalu sibuk dengan orang lain, sampai lupa pada tanggung jawab kita. Seperti halnya Petrus. Petrus dia punya tanggung jawab mengembalakan. Tuhan Yesus sendiri katakan, akan kudirikan jemaatku di atas batu karang ini. Petrus adalah pemimpin. Sedangkan Yohanes tugasnya adalah tulis Injil, mewartakan lewat cara. Dia menjelaskan tentang kebenaran. Dalam Injil kita juga akan temukan dikatakan apa semua yang ditulis oleh penulis Injil dalam hal ini Yohanes adalah kebenaran yang diungkap berdasarkan pengalaman. Itu menjadi satu tugas khusus dari dia. Sedangkan Petrus tugasnya adalah mengembalakan, pemimpin. Masing-masing ada tugasnya. Tidak perlu terlalu sibuk mengurus urusan orang lain. Atau dengan kata lain, kita jangan sampai jatuh kepada iri hati. Karena itu, terus berjuang dengan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Sebagai imam, berlakulah sebagai imam. Sebagai biarawan, biarawati, tunjukkanlah sikap hidup perbuatan sebagai biarawan, biarawati. Poin yang ketiga dan juga keempat, berjuang untuk tetap bertanggung jawab dan setia dengan panggilan kita masing-masing itu. Bukan perkara mudah, karena pasti kita akan selalu jatuh dalam, dia lebih hebat dari saya, saya kurang hebat. Bukan itu. Yang penting adalah bagaimana kita dengan setia dan tanggung jawab dalam tugas panggilan kita itu. Karena itu yang paling penting. Dan apapun yang kita wartakan lewat perkataan dan sikap hidup kita, haruslah kebenaran. Kebenaran yang macam mana? Kebenaran yang datang dari Tuhan Yesus sendiri,
lahir dari kasih Kristus kepada kita, anak-anaknya, murid-murid. Saudara dan saudariku seiman, mari kita terus berjuang untuk setia tanggung jawab terhadap tugas panggilan kita masing-masing. Jangan terus sibuk dengan tugas orang lain, atau jangan sampai kita jatuh kepada dosa iri hati. Berjuang dengan apa yang sudah Tuhan maksudkan kepada kita. Berjuang untuk bertanggung jawab dengan penuh kasih, dengan penuh kesetiaan. Karena itulah yang Tuhan mau. Jangan sampai nanti kita akan dengar perkataan seperti Yesus katakan, itu bukan urusan. Tapi engkau setia, ikutlah aku, ikut Yesus. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita boleh tetap setia dalam perjalanan hidup kemuridan kita dengan tugas masing-masing dari kita, panggilan kita masing-masing sebagai murid-murid Tuhan. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian dan semua orang yang kita cintai, kita kasih, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu persatu